Iya, terima kasih pemirsa, masih di program Halo Palembang dan kita masih live dari kantor Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan. Pagi hari ini kita masih ngobrolin mengenai saber pungli, sapu bersih pungli, dan ternyata telah dibentuk tim Satgasnya ya. Yang di sini kita masih ngobrol dengan Pak Dodi dari Irwasda Polda Sumsel dan juga ada Pak Adrian dari Ombudsman. Nah, kita juga mungkin untuk memberantas pungli ini Pak, mungkin tidak mudah ya Pak ya, butuh juga peranan dari masyarakat. Nah ini mungkin masyarakat nih biar tidak takut, terus juga cak mana sih caranya untuk melapor ke kalau seandainya masih ada pungli-pungli di layanan-layanan publik Pak? Secara khusus kami sudah membuka layanan untuk informasi ataupun permasalahan-permasalahan yang bisa dilaporkan, yaitu melalui call center 193, kemudian juga melalui SMS 1193, nomor HP 0822 1110 1986, situ ada WhatsApp, itu yang paling banyak sekarang kita ini, serta email saberpungli@yahoo.com. Oke. Mungkin bisa diulang Pak sekali lagi tadi kalau untuk yang call center 193, SMS center 1193, HP, WhatsApp di sini 0822 1110 1986, dan email saberpunglisumsel nyambung huruf kecil semua @yahoo.com. Oke. Nah ini sudah dibuka layanan SMS Center, terus juga yang segen tadi bisa langsung WA ya kan, kalau tidak berani untuk datang ke Ombudsman ataupun ngelapor kemana kira-kira ada pungli ini bisa ada layanan publiknya. Nah di sini mungkin bagi pelapor ini Pak ada perlindungan khusus kalau misalnya ada kasus nih dari pihak Saber, kayak mana Pak? Sepanjang laporan itu mengandung kebenaran ataupun katakanlah laporan sifatnya informasi, akan kami selidiki. Jadi tidak serta-merta setiap laporan langsung kita lakukan tindakan penangkapan. Kami memiliki unit kerja deteksi intelijen yang akan mendalami setiap informasi tersebut, yang nanti juga kami hubungkan dengan informasi-informasi dinas-dinas kepolisian yang sudah bekerja. Baru kemudian kami tentukan apakah harus kami lakukan penindakan dengan lakukan OTT, atau kami berikan peringatan, atau kami lakukan pemanggilan untuk kemudian kami serahkan kepada inspektorat dari badan tersebut. Jadi tidak serta-merta penindakan hukum yang kami kedepankan, tapi koordinasi antar APIP juga kami lakukan. Oke, jadi ini informasi dari si informan ini tetap terlindungi ya Pak ya, dan tidak disebarkan ini informasi dari mana gitu kan. Benar. Tapi hati-hati juga harus ada bukti. Jangan sembarangan lapor, laju kita yang terbuang kan. Nah ini yang bahaya nih. Baik, mungkin ke Pak Adrian lagi nih dari pihak Ombudsman. Mungkin sudah pernah masuk Pak laporan-laporan dari pungli? Iya, kalau dari pungli ini memang rata-rata tingkat nasional dan di Sumsel juga peringkat keempat. Di maladministrasi itu ada misalnya penundaan berlarut, itu yang biasanya nomor 1 tuh. Penundaan berlarut tuh macam-macam, misalnya nih uang buat KTP atau KK mestinya selesai sehari 2 hari, ternyata ada yang berbulan-bulan tidak selesai. Nah ini kalau tahun 2018 yang lalu tingkat nasional itu ada 2136. Di Sumsel itu laporan masuk ke kami penundaan berlarut ada 59. Terus ada namanya maladministrasi penyimpangan prosedur. Penyimpangan prosedur ini banyak macamnya, tapi tingkat nasional itu tahun kemarin 1548, di kami 17 laporan masuk. Nah yang ketiga tidak memberikan pelayanan. Tingkat nasional atau ada 1747, di kami itu ada 13. Nah yang terakhir ini yang permintaan barang, uang, jasa. Jadi pungli ini macam-macam, bukan duit baik. Ada yang jasa misalnya. Dalam beberapa kasus misalnya minta jasa apa ya? Ada yang misalnya minta apa? Misalnya nyanyi ke karaoke, model termasuk juga itu jasa-jasa model itu ada juga. Nah itu di tingkat nasional tahun kemarin itu ada 235 laporan. Di Ombudsman Dewe tahun lalu itu ada 11 laporan. Dan memang agak cukup banyak karena tahun lalu itu kami
banyak nerimo aduan pungli di sekolah-sekolah. Tahun ini alhamdulillah menurun, laporan tentang pungli itu cuma 2 yang kami terima. Oke, berarti cukup banyak juga yang laporan ke Ombudsman ini terkait dengan pungli. Tidak habis-habis Itu tidak dia, Des, ya? benar. Nah, jadi dari sekian banyak laporan yang diterima di kantor Ombudsman dari masyarakat tadi, Pak Adrian, itu ada berapa banyak yang akhirnya berhasil diungkap? Dalam tahun kemarin tuh karena memang rato-rato ada 11, jadi memang rata-rata itu kita selesai ke, dan macam-macam. Ada yang kita peringatin, tapi ada juga yang pungli di sekolah kita minta balik ke duit itu. Ada misalnya dalam apa ya, dalam pada waktu UNBK siswa disuruh nyumbang untuk beli komputer, ada nak nyewa komputer katanya, nah itu ada yang kita minta balik ke dari seluruh duit yang sudah terlanjur. Ada juga yang modusnya misalnya sumbangan awal tahun. Nah, itu katanya untuk memperbaiki sarana prasarana. Ada ternyata begitu kita jingok kemarin, oh ini ada untuk ngenjuk THR guru, ada yang untuk perawatan mobil dinas, ada yang untuk tambahan intensif kepala sekolah. Nah ini kita minta balik ke. Siap. Nah Pak Dodi, mungkin yang jadi PR lah ini dari rawan pungli ini sebenarnya apa ini Pak? Pungli ini terjadi pada semua urusan atau pelayanan masyarakat. Kita pernah dulu mendengar pungli mungkin di wilayah lain dari urusan orang lahir, anak lahir, pengurusan akte kelahiran, sampai orang meninggal itu berpotensi untuk dipunglikan semua. Kuburan, saya ingat yang dulu Jakarta yang sampai katanya harus berbayar-bayar. Jadi semua itu menjadi lahan atau bidang yang berpotensi untuk dipungli, dan kami mengurusi semua itu. Jadi pungli ini kira-kira menyisakan perkara-perkara yang bukan korupsi dalam arti kata sesuai dengan undang-undang korupsi, tapi meresahkan masyarakat. Misalkan orang untuk mengurus sesuatu yang berbiaya misalkan 5.000, tapi dia harus menunggu lama, dan akibat menunggu lama itu berpotensi dia melakukan negosiasi. Ya kan? Ya kalau satu orang dimintakan 5.000 kali hari itu yang mengurus 50 orang, ya besar juga biayanya. Dan itu baru satu loket. Kalau terus semua loket berpotensi seperti itu kan akan menimbulkan biaya besar bagi segala urusan di negeri ini. Ini yang kami urusi. Nah, ini mungkin bisa cerita juga Pak Dodi ya Pak ya. Ada contoh kasus kah ini pada saat tim Satgas Saber Pungli ini untuk OTT ataupun sidak ke lapangan, itu mungkin yang bisa diceritain ke kami sekarang? Ya. Pada awal tahun 2017 memang Satgas ini sangat ditekankan untuk melakukan OTT. Cukup besar untuk di Polda di Provinsi Sumsel ini hampir 178 kali kami melakukan OTT. Tapi seiring berjalan juga pekerjaan Satgas ini dianep oleh pusat, sehingga kita sekarang lebih banyak mengedepankan pencegahan. Jadi kegiatan sosialisasi setiap hari kami lakukan secara masif. Ribuan kali laporan kita dalam 1 bulan kita laporkan bahwa telah kita lakukan sosialisasi. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan terhadap potensi-potensi yang harus kami lakukan penindakan, kami lakukan. Seperti yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu terhadap seorang oknum kelurahan di OI. Juga sekarang sedang berkembang, sedang kami tangani di Pagar Alam, ya oknum sebuah dinas yang melakukan permintaan fee untuk sebuah kontrak. Kami tangani. Sanksinya seperti apa itu Pak? Kita lihat, kalau dari sisi hukum saya rasa sudah jelas sanksinya, tapi karena dia juga seorang pegawai negeri, penyelenggara negara, maka secara administrasi kami juga meminta kepada inspektorat memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Kalau nggak salah oknum kepala kelurahan tersebut dicopot dari jabatannya oleh sempat viral juga itu kemarin Pak. Iya. Yang kasus 50.000 itu. Iya. Nah, ini mungkin banyak yang tahu nih masyarakat. Ya, itu salah satu contoh yang masih ingat mungkin dalam soalnya sempat viral ya Pak ya.
Viral di media sosial Nah, itu beberapa kasus yang viral, Benar. akhirnya dituntaskan. Nah, ini Cak Mano nih kasus-kasus yang tidak sempat viral, ini Cak Mano mungkin Ya. itu bahas Tahan aja dulu ya. ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, ini tetap dengan kami di Halo. Halo Palembang.